Selamat datang di Waifu. Masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya Seo Choo-hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Amukan Crow di dalam Great Prison kemudian memberinya sedikit celah untuk keluar dari sana. Aura Crow kemudian ada di dekat Jonghyun sekarang. Dia tuh mengungkapkan pada Jonghyun kalau dia selama ini diam karena penjagaan di Great Prison makin ketat setelah Prometheus muncul. Tapi ada hal yang lebih mencelangkan. Pria yang duduk di Pandora System itu adalah Majesty terdahulu, sang raja para relik. Hal ini tentu saja membuat semua orang tercengang sekarang. Crow kemudian menyadari kalau Prometheus dan semua relik yang berkhianat dulu itu tetap membuat Majesty lama diambang hidup dan mati, karena para relik ini tahu kalau kursi Majesty kosong total, mereka akan ikut musnah. Hal mengerikan ini sudah dialami sang Majesty selama 2000 tahun lamanya. Nah, Jonghyun yang sadar akan hal itu berjanji untuk memberikan pemakaman yang layak pada Majesty terdahulu. Tapi bukan karena Jonghyun ingin akhir yang indah bagi Majesty, malah karena Jonghyun sangat ingin duduk di singgasana Majesty. Melihat bosnya memiliki pikiran keterlaluan begitu, Miller sampai marah. Di satu sisi, Jonghyun sebenarnya benar di tingkatan tertentu. Majesty terdahulu sudah ribuan tahun tersiksa duduk di sana, jadi sekarang giliran Jonghyun untuk di sana sebagai Majesty terbaru. Tapi saat Jonghyun mendatangi Majesty, kemudian ingin mencabut tombak yang ada di sana, Majesty terdahulu malah mengamuk dan menilai Jonghyun adalah seorang penyusup dan harus segera dimusnahkan. Saat Majesty menyerang, Crow langsung menghalangi serangan Majesty sambil memohon agar Majesty bisa sadar. Crow mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga dia tidak bisa lagi mengeluarkan auranya di dekat Jonghyun. Sebuah ledakan terjadi yang menandakan kalau Majesty berhenti menyerang dan Jonghyun siap untuk mengambil singgasana Majesty. Saat Jonghyun coba memperdapat dominasi, serangan Majesty kembali aktif dan membuat gedung Pandora meledak. Hal ini tentu tidak akan mudah untuk dilakukan. Makanya Jonghyun tuh punya ide lain. Dia kabur dari sana dan menyuruh Miller serta Ilya yang menahan Majesty. Jonghyun menghampiri Liam Allenby dan menanyakan siapa yang bisa mengendalikan sistem Pandora. Sepengetahuan Liam, cuma Prometheus tuh yang bisa melakukannya. Tapi Eve Rockford ternyata juga bisa menggunakan sebagian dari sistem Pandora. Jonghyun mendapatkan jawaban yaitu Eve. Tapi saat Jonghyun menghadapi wanita pirang ini, dia sudah diserang oleh Gungnir. Anehnya, Eve yang di sana malah tidak bereaksi. Nah, Solah mengatakan kalau Eve ini bisa menggunakan relik Melvin untuk memindahkan jiwanya ke tempat lain. Jadi wajar kalau sekarang tubuhnya tidak bereaksi. Jonghyun harus menemukan Eve Nick sekarang karena Majesty yang ada di sana mulai kembali menyerang bahkan lebih brutal. Setelah berpikir sebentar, Jonghyun memilih untuk kembali ke tempat Majesty untuk membantu Ilya dan Miller bertahan. Dia sekarang sudah menggunakan relik Chiyo. Saat Chiyo melihat Majesty, dia mengatakan hal tidak terduga. Jonghyun ternyata tidak akan bisa mengalahkan Majesty sekarang, apalagi kalau ingin duduk di singgasananya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jonghyun adalah dengan melepaskan Crow sekarang yang merupakan mahkota dari Majesty. Hal ini menjadi masuk akal karena siapa yang tidak mengakui Jonghyun sebagai raja jika dia sudah menggunakan mahkota Majesty. Jonghyun sekarang memutuskan tuh untuk membagi timnya. Miller dan Ilya akan menahan serangan Majesty, kemudian Solah dan Jeha akan mencari di mana lokasi dari Eve Rockford. Jonghyun kemudian akan masuk ke dalam Great Prison seorang diri. Dalam perjalanan menuju Great Prison, Jonghyun singgah tuh ke pulau di mana dia mengurung para relik jahat. Jonghyun tidak ingin melepaskan mereka karena mereka bisa saja mengacau. Jonghyun akan menggunakan relik ini untuk mengawaken kunci yang dia butuhkan di Great Prison. Setelah memusnahkan semuanya, Jonghyun berhasil mengawaken 3 kunci: Tutankhamun, Salieri, dan juga Dalby. Jonghyun langsung bergegas menuju Great Prison setelah mengawaken 3 kunci tadi. Di tempat lain, yaitu di sekitar Pandora, keadaan masih tetap kacau. Pasukan Pandora mencoba merebut gedung mereka. Nah, di antara pasukan ini, itu ada Eve Rockford yang sedang merasuki salah satu pasukannya. Di tengah Eve memberi arahan, dia sangat panik karena dia merasakan kalau Jonghyun sudah menerobos masuk ke dalam Great Prison. Saat masuk di dalam Great Prison, Jonghyun langsung bertarung habis-habisan.
Jonghyun yang sekarang tidak lagi butuh menahan diri. Dia mengalahkan semua penjaga termasuk sebuah golem raksasa yang ada di sana. Jonghyun berniat untuk mengalahkan semua penjaga agar bisa mengawaken kunci laib. Tapi hal ini sulit karena ternyata para penjaga dari Great Prison itu saling bergantian yang membuat Jonghyun tidak mendapatkan material apapun untuk mengawaken kunci. Saat coba memburu para penjaga dengan Sleipnir, Jonghyun malah mengalami hal aneh. Sebuah kabut tebal malah mengisapnya dan memindahkannya ke suatu tempat. Jonghyun yang sekarang sedang tergesa-gesa malah dapat masalah baru nih. Relik yang menculiknya ternyata Odin. Odin tersinggung tuh karena Jonghyun menggunakan kudanya Gleipnir dan juga Jonghyun memiliki bau Gungnir, yaitu tombak dari Odin. Odin ingin Jonghyun mengembalikan semua relik miliknya. Saat Odin marah, Jonghyun tahu kalau ini tidak akan mudah. Odin bahkan masuk ke dalam wujud kesatrianya dan mengancam Jonghyun. Jika Jonghyun ingin selamat, dia harus mengembalikan Gleipnir dan juga Gungnir. Di sini Odin tercengang karena Sleipnir lebih memilih Jonghyun, dan Jonghyun juga mengaku kalau dia meninggalkan Gungnir di dunia luar. Dari statement Jonghyun ini, kita ke dunia luar dulu. Di sana benar ada Gungnir yang membantu Soa mencari Eve Rockford. Keduanya dengan cepat tuh mendapatkan posisi dari Eve. Tanpa basa-basi, Gungnir yang kecewa karena tadi gagal mengakhiri Eve sekarang muncul dan memperlihatkan aksinya. Dalam sekejap, Gungnir tepat sasaran. Tapi nih sayang, Eve ternyata sempat kabur. Eve sekarang merasuki seorang pria tua dan coba berbaur dengan masyarakat. Setelah kejadian Gungnir yang gagal untuk kedua kalinya tadi, kita kembali ke dalam Great Prison di mana Jonghyun bertemu Odin. Di sini Odin sangat marah dan menyuruh semua anaknya seperti Thor dan juga Baldur menyerang Jonghyun. Jonghyun juga langsung memanggil para dewa Mesir untuk bertarung. Sekarang Jonghyun tuh bisa fokus melawan Odin, apalagi Jonghyun percaya kalau Odin punya relik yang bisa menunjukkan arah di mana Crow sebenarnya berada. Jadi dia nggak butuh muter-muter di Great Prison. Di tengah pertarungan Jonghyun melawan dewa mitologi Nordik, hal yang fenomenal juga sebenarnya terjadi tuh di dunia luar. Eve yang merasuki tubuh dari seorang kakek tua ternyata menemui Ali. Ali sedang menggunakan relik dari Timur Tengah. Relik ini dianggap Ali adalah relik yang penuh keajaiban karena bisa memberikan pengetahuan yang tanpa batas. Ali kemudian menyambut Eve dan menanyakan tujuan petinggi Pandora tersebut. Nah, Eve ingin Ali menggunakan relik Timur Tengah tadi untuk mencari siapa yang bisa mengalahkan Jonghyun yang sekarang tengah mengincar Eve. Ali bersedia dan langsung menggunakan relik tersebut. Tapi saat Ali dalam proses menggunakan relik tadi, sekali lagi Gungnir berhasil menyerang Eve. Tapi apakah Eve berakhir? Cewek berang ini ternyata masih bisa selamat meskipun sekarang dia tidak merasuki tubuh manusia, malah berpindah ke kantong yang menjijikkan. Tapi setidaknya Eve bisa tenang sekarang karena mereka ternyata jauh dari jangkauan Gungnir. Bahkan Ali mengatakan kalau mereka di tengah perjalanan menuju ke orang yang bisa mengalahkan Jonghyun. Tidak lama kemudian, siapa sangka Ali dan Eve itu ternyata menghampiri Kwok Taek-jun. Relik yang digunakan Ali ternyata menunjukkan kalau Kwok Taek-jun adalah orang yang bisa mengalahkan Jonghyun. Saat Ali mengajak Kwok Taek-jun bekerja sama menjatuhkan Jonghyun, Kwok Taek-jun tidak berpikir dua kali, dia langsung setuju. Dia bahkan tidak sabar untuk menjadikan Jonghyun perkedel tahu. Di momen Kwok Taek-jun bertemu dengan Ali, Osiris langsung melaporkan ke Jonghyun kalau di underworld milik Osiris, Kwok Taek-jun sudah kabur. Jonghyun langsung tahu kalau dia harus mengakhiri perseteruan dengan Odin sekarang. Dia langsung mengajak Odin duel. Saat Jonghyun mulai menyerang, Odin sempat kewalahan dengan relik Chio yang mengendalikan kabut. Tapi itu tentu tidak menghentikan relik Raja Dewa Nordik tersebut. Saat Odin mengeluarkan tongkatnya, Jonghyun malah menjadi terpental. Dalam penglihatan Odin, dia sudah memperlihatkan kalau Jonghyun tidak punya kesempatan. Tapi siapa sangka Jonghyun memang tidak mau membuang tenaga melawan Odin hingga menang telak. Dia hanya ingin mencuri relik Mimir, relik yang lahir dari kisah dewa kebijaksanaan Nordik. Saat berhasil mengambil Mimir, Jonghyun memanggil Sleipnir dan kabur dari sana. Hal ini jelas membuat Odin sangat marah, tapi dewa ini tidak bisa melakukan apa-apa. Serangannya bahkan tidak bisa tuh menjangkau Jonghyun yang pergi menjauh. Saat Jonghyun sudah berada di tempat aman dari jangkauan serangan Odin serta dewa Nordik lainnya, dia mulai menggunakan relik Mimir. Mimir dengan mudah tuh menunjukkan arah di mana Crow berada di dalam Great Prison.
Di tengah kesibukan Jonghyun menjemput Crow di luar Great Prison juga terjadi kehebohan. Irene menelpon anggota Jonghyun untuk menginformasikan dia melihat Ko Taek-jun di jalanan New York. Hal ini tentu memejukkan semua orang, jadi mereka datang untuk mengecek kebenarannya. Yup, di sana benar-benar ada Ko Taek-jun, Ali dan juga Eve yang dirasakan oleh Gungnir. Mereka akan segera menuju ke Great Prison untuk mengincar Jonghyun. Ko Taek-jun sudah emosi parah, ingin melampiaskan segala kekuatannya pada Jonghyun. Kim Jong-hyun yang melihat Ko Taek-jun ada di sana juga sadar kalau CEO TKBM itu sedang menuju Great Prison. Awalnya mereka tidak yakin kalau mereka punya kunci Great Prison, tapi Miller memberitahu semua orang kalau Eve memiliki aura Prometheus yang bisa menjadi kunci dari Great Prison. Mau tidak mau, sekarang mereka harus menghalangi Ko Taek-jun menuju Great Prison. Di dalam Great Prison, Jonghyun sudah memacu Gleipnir dengan serius. Dia menuju ke sebuah gunung tempat Crow dikurung. Tanpa basa-basi, Jonghyun langsung menghancurkan sisik gunung yang ada di sana hingga mencapai terowongan penjara. Para penjaga yang ada di sana menyaksikan bagaimana menyeramkannya Jonghyun yang turun menggunakan radio. Di tempat Crow, dia juga sadar kalau Jonghyun sudah datang karena penjaga di tempatnya mulai berlarian keluar. Jonghyun sampai terlihat tidak bisa dihentikan dengan semua relik yang dia miliki. Setelah membuat reliknya bertarung habis-habisan, Jonghyun mendapatkan sebuah reuni yang mengejutkan. Basilisk keluar dari sana. Jonghyun langsung penuh dengan amarah. Basilisk inilah yang membuat Jonghyun dan timnya berakhir di kehidupan sebelumnya. Melihat Basilisk yang ada di sana, Jonghyun langsung memperingatkan semua reliknya kalau Basilisk ini adalah mangsa Jonghyun. Dia akan melakukan 1 lawan 1. Hal ini sempat ditentang oleh Mammon, tapi saat Jonghyun menerjang, dalam sekali serangan yang berputar, Jonghyun membuat Basilisk ini jadi tidak bersisa. Jonghyun memperlihatkan kelasnya tuh sekarang kalau dia tidak akan lagi menjadi pria yang lemah yang dihadapi Basilisk sebelumnya. Di tengah kehebohan yang terjadi di dalam Great Prison karena ulah dari Jonghyun, di pintu masuk Great Prison juga terjadi sebuah kehebohan. Tim Jonghyun sudah sampai di hadapan Ko Taek-jun untuk menggagalkan si tua ini masuk dalam Great Prison. Semua orang di sana marah seperti Ilya dan Miller yang tidak akan memaafkan Ko Taek-jun yang mengkhianati mereka di kehidupan yang dulu. Ya, Ko Taek-jun juga terkejut setelah melihat kalau Irene Houghton juga ada di sana untuk menyerangnya. Tahu kalau momen ini sangat genting, Ko Taek-jun memerintahkan Eve hal mengejutkan, yaitu summon unknown yang dimiliki Pandora. Sebuah portal kemudian muncul dan hal tidak terduga terjadi. Unknown pertama yang muncul adalah Louis. Bocah ini ternyata sebuah unknown yang didapatkan Pandora dari tubuh Jaeha. Hal ini membuat semua orang marah. Miller langsung melesatkan serangan ke Ko Taek-jun dan membuat sebuah ledakan besar. Ledakan besar yang terjadi ini ternyata tidak berarti banyak. Ko Taek-jun yang ingatannya telah kembali memiliki kendali relik yang jauh lebih kuat. Serangan Miller, Solah, dan juga Ilya tidak memiliki arti apapun. Sekarang hal yang lebih gawat terjadi karena Eve sudah berhasil mensummon unknown milik Pandora yang ada di sana. Nah, ternyata semua unknown ini bisa menyerang mental dari tim Jonghyun. Makanya mereka tidak berdaya sekarang. Gawatnya lagi, Ko Taek-jun menggunakan momen ini untuk masuk ke dalam Great Prison. Irene yang ada di sana tentu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Di dalam Great Prison, kekacauan yang dilakukan Jonghyun mendapatkan hasil signifikan. Dia sudah sampai tuh di depan Crow. Jonghyun memiliki pengetahuan sangat luas tentang relik dan langsung tahu kalau relik yang mengikat Crow adalah Gordian Knot yang datang dari cerita Alexander the Great. Relik ini memang memiliki berbagai macam jebakan, tapi Jonghyun tahu titik lemahnya dan langsung melepaskan serangan. Momen ini menjadi flashback yang indah tuh untuk Jonghyun dan juga Crow. Setelah hal yang dialami Jonghyun setelah dia kembali 15 tahun yang lalu, dan setelah Crow dikurung selama ribuan tahun akhirnya terbayar. Jonghyun mengeluarkan tangannya pada Crow dan siap membuat kontrak penuh. Dengan bebasnya Crow dari Great Prison, hal besar tentu akan terjadi. Namun Jonghyun tidak tahu tuh kalau Ko Taek-jun juga sudah masuk ke dalam Great Prison. Apa yang akan terjadi setelah semua ini? Ya, untuk tahu, mari kita tunggu saja di part selanjutnya tentang kisah Kaisar Relik. Untuk sekarang, jangan lupa like, share, dan subscribe.